Hai Sobat Milenial Parents semuanya, berjumpa lagi di video edukasi seputar parenting di channel favorit kita semua, yakni Parenting Bersama Tandaro. Dan untuk teman-teman yang ingin dapat notifikasi seputar edukasi parenting dan suka tentang edukasi parenting, bisa like dan subscribe channel Parenting Bersama Tandaro, karena saya akan membuat video tentang seputar parenting, tips-tips parenting yang mana ini insya Allah akan berguna bagi teman-teman semuanya di dalam mendidik dan mengasuh anak. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kembali lagi di topik yang mana sebenarnya anak itu pada dasarnya mereka itu baik dan penurut. Pasti ada banyak dari teman-teman yang percaya, dan juga pasti ada sebagian yang bilang, masa sih Tan, buktinya aja loh, anakku di rumah itu bandel nggak nurut, dan anak temanku juga sama, bandel nggak nurut. Oke, aku akan kasih sebuah studi kasus dan yang aku ceritain ya. Tonton sampai selesai video yang satu ini pokoknya, agar teman-teman semua dapat insight terbaru tentang mengedukasi dan mendidik anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nah, di video ini saya akan bercerita tentang seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Yang paling besar itu kelas 6 SD, dan yang kedua itu anaknya itu kelas 4 SD, dan yang terakhir itu kelas 3 SD. Ketiga anak sang ibu ini kalau berangkat sekolah sering terlambat. Kalau bangun juga kesiangan, PR jarang dikerjakan, kemudian peralatan sekolah juga ketinggalan di rumah. Kemudian kalau di rumah itu suka nonton TV dan kamar mereka selalu berantakan. Otomatis dong si ibu pasti frustasi banget menghadapi 3 anaknya ini. Udah sekolahnya terlambat, nggak ngerjain PR, kemudian selalu dipanggil di sekolah karena ya itu tadi, terlambat, gak ngerjain PR, peralatan sering gak dibawa, ketinggalan di rumah, namun selalu kesiangan juga sampai mereka telat sekolah. Jadi sang ibu frustasi, dan kemudian sang ibu pun membawa ketiga anaknya ke terapis. Dan di saat ibunya menginginkan untuk anaknya diterapi agar anaknya menjadi seorang anak yang baik, selalu bangunnya tepat waktu, PR-nya selalu dikerjakan, nggak suka atau nggak keseringan nonton TV, kemudian selalu membawa peralatan tulis, tidak dapat di sekolah. Apa yang terjadi di saat dibawa di terapis, sang terapis atau sang ahli terapis menyuruh sang ibu untuk kembali ke rumah, kemudian menulis tuh kata-kata apa aja sih yang ibu ini selalu ucapkan kepada sang anak. Nah, setelah ibu itu pulang ke rumah, kemudian menulis kata-kata apa saja yang sering ia katakan kepada sang anaknya. Kemudian di bawah tuh itu tulisannya ke sang terapis. Kemudian yang menarik adalah ternyata setiap hari sang ibu itu berbicara seperti ini. Pinter ya, kalau bangun itu kesiangan. Pinter ya, PR itu enggak dikerjakan. Pinter ya, sering nonton televisi. Pinter ya, kamarnya selalu berantakan. Nah, ini yang menarik. Sang ibu itu selalu ngomong pinter ya kalau anaknya itu enggak ngerjain PR. Pinter ya kalau anaknya itu selalu nonton TV terus daripada belajar. Pinter ya, bangunnya kasihan. Lah, sang anak ini kan baik dan penurut. Jadi yang dia tangkap ya benar saja. Oh, kan ibunya ngomong pinter ya kalau aku itu bangunnya kesiangan. Oh, pinter ya kalau gitu aku itu kalau ke sekolah telat. Oh, pinter ya kalau aku itu selalu nonton TV. Nah, seharusnya kata-katanya itu diubah, tidak seperti yang tadi. Lebih baik diubah menjadi, nak, kalau bangun jam 3:30 ya, kemudian ambil air wudhu, sholat subuh. Kemudian kalau berangkat sekolah itu pastikan mandinya itu jam 6. Kemudian kamu nanti tidak akan telat ke sekolah. Kemudian lagi, kalau malam ada PR kamu kerjakan. Nah, itu nanti jadi anak yang pintar gitu.
diganti kosakatanya. Jangan sampai hal yang negatif kita katakan sesuatu yang pintar kepada anak kita, itu salah sekali. Haruslah diubah, sesuatu yang positif kita kasih tahu itu sesuatu yang baik dan kamu pintar kalau melakukannya. Seperti kalau bangun jam setengah 4 kemudian ambil air wudhu dan sholat, itu baik. Nah kayak gitu pintar. Kemudian kalau mandi itu jam 6 agar nanti ke sekolah tidak kesiangan. Nah pintar. Kemudian kalau di malam hari ada PR kamu harus kerjakan. Nah pintar kayak gitu. Nah seperti itu, sehingga si anak menangkapnya kalau saya bangun pagi tidak terlambat ke sekolah dan mengerjakan PR saya. Nah, jadi saya ini anak pintar. Nah sehingga nanti akan berubah itu anak dalam bersikap. Dan ini terbukti sekali saat kata-kata atau sesuatu yang diucapkan si ibu itu berganti, tidak seperti yang tadi, dia berganti kosakatanya. Nah kosakata yang dia gunakan seperti kalau bangun itu jam setengah 4 pagi kemudian ambil air wudhu. Nah pinter tuh kamu. Kemudian kalau berangkat sekolah jangan kesiangan, usahakan jam 6 sudah mandi kemudian bersiap-siap ke sekolah supaya tidak kesiangan. Dan apa yang terjadi, si anak ya karena disuruhnya kayak gitu ya, dia nanti bergeraknya juga beda lagi, sehingga si anak tersebut tidaklah lagi terlambat, tidaklah lagi ketinggalan alat tulisnya, karena sudah dikasih tahu sebelum sekolah persiapkan alat tulis kamu. Nah kita kayak gitu. Nah gitu, jadi kita harus selalu mengatakan yang baik kita kasih tahu, itu karena baik kita tahu dia pintar kalau mengajarkannya. Dan seumpama kalau dia ada sesuatu yang seperti tadi ya, bangun kesiangan, kita jangan menggunakan kata-kata ini, namun kita ganti. Nah kalau bangun jam sekian setengah 4 kemudian ambil air wudhu sholat, nah pintar kayak gitu. Kita ubah sesuatu perilaku negatif, kita ubah ke yang positif, dan kita pakai kata-kata positif agar mereka melakukan hal yang positif yang seperti kita katakan. Nah seperti itu. Nah itu aja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan ingat, jika anak kita sedang melakukan sesuatu yang kurang baik atau di mata kita nakal, jangan pakai kata-kata yang bisa memperkuat perilaku nakal ini, tapi dialihkan kita ambil kata-kata yang positif agar si anak juga melakukan sesuatu yang positif. Kalau kita mau mereka tidak bangun kesiangan ya kita kasih tahu, kalau bangun jam setengah 4 ya ambil air wudhu, sholat subuh, pintar, kayak gitu. Kemudian kalau malam juga kasih tahu ada PR atau enggak, kalau ada PR kerjakan ya. Nah dia mengerjakan PR, kasih tahu ke dia pintar mengerjakan PR. Kemudian kasih tahu sebelum berangkat atau malamnya persiapkan ya peralatan tulisnya supaya tidak ketinggalan atau atau lupa dibawa saat sekolah. Dipersiapkan dari sekarang, persiapkan aja, udah disiapkan, kasih tahu dia pintar karena sudah melakukan hal yang bagus tersebut. Semoga video yang satu ini bisa bermanfaat untuk sahabat parenting semuanya. Gunakanlah kata-kata yang positif, kata-kata perintah yang menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang baik supaya mereka melakukan hal yang baik juga. Dan kasih tahu kalau mereka pintar saat mereka melakukan hal yang baik tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka video-video seperti ini, subscribe, like, dan kalian bisa juga menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom chat ya. See you next video. Terima kasih sudah menonton.